Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kesabaran, berilah kami kesabaran dan kerukunan untuk mendengarkan sabdamu, serta semoga kami siap siaga memenuhi sabdamu selama hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangannya di atas. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampak seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering melihat gambar merpati dengan ranting hijau di paruhnya sebagai lambang perdamaian. Rupanya lambang tersebut dari kisah air bah yang kita baca dalam kisah Perjanjian Lama. Gambaran itu merupakan lambang perdamaian dari Allah dan dari alam semesta, menunjukkan harapan hidup telah kembali. Maka melalui kisah cerita air bah, Nuh menanggapi tanda damai sejahtera itu dengan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu berkenan kepada Tuhan, sehingga dia berjanji tak akan membinasakan bumi lagi. Kita melihat dialog saling berbalas antara Allah dan Nuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan mata seorang buta.
tindakan itu mengungkapkan belas kasih Allah pada manusia. Hal yang menarik adalah bahwa Yesus melakukan penyembuhan tersebut di luar kampung, tidak secara publik. Ia meludahi dan menyentuh mata orang tersebut sehingga ia sembuh. Sesudahnya, orang buta yang telah sembuh itu dilarang untuk masuk ke dalam kampung. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup rohani pada intinya adalah relasi manusia dengan Tuhan. Suatu relasi yang baik mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik. Semakin intens dan mendalam komunikasi itu terjalin, semakin mendalam pula relasi yang terbangun. Yesus mengundang kita bukan hanya untuk beribadat bersama. Dia juga ingin menjalin relasi pribadi yang intens dengan kita. Dengan demikian, mata batin kita akan terbuka untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Dengan begitu pula, kita semakin peka untuk melihat dimensi rohani dan spiritual di balik peristiwa hidup kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hanya bisa melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui peristiwa pengalaman hidup kita sehari-hari apabila kita dibebaskan dari kebutaan rohani. Kebutaan rohani itu hanya bisa disembuhkan apabila kita selalu bersandar dan menyerahkan segala-galanya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus semakin menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Dan dengan demikian kita dibebaskan dari berbagai kebutaan sehingga kita semakin bisa mengenal siapakah Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.